Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan aktivitas hari ini dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita sudah memasuki di putaran akhir Ramadan. Putaran akhir itu dalam bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al-asyrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apa pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taharrau Lailatul Qadri fil asyril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Kadang-kadang ada yang guyonan, ada polisi cantik namanya Lailatul Qadar. Jadi di WA grup itu ada aja itu Lailatul Qadar. Ada lagi polisi yang cowok, tahu-tahu namanya Hilal. Hilal muncul. Untung nggak ada polisi namanya THR. Wah, THR-nya datang ini. Apa itu Lailatul Qadar? Dalam Al-Quran kata qadar mempunyai beberapa makna. Pertama adalah Lailatul Ihtiram, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan memuliakan yang sesungguhnya. Lailatul Qadar, Qadar itu maknanya al-ikhtiram. Kalau begitu malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena terjadi peristiwa besar yaitu nuzulul Quran. Yang kedua, Qadar itu mempunyai arti penyempitan atau sempit. Jadi malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu maknanya malam sempit. Mengapa malam sempit? Kan butuh penjelasan. Disebut malam sempit karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat semua pada turun ke dunia. Dunia ini luas apa sempit? Luas. Tapi karena malam itu semua malaikat pada turun ke dunia, seakan-akan malam itu dunia menjadi sempit. Saya mau tanya, kira-kira masjid kita ini, masjid yang kita cintai, luas apa sempit, Pak? Luas apa sempit tinggal melihatnya kapan. Kalau kita lihatnya hari Jumat, kira-kira ini penuh apa enggak?
penuh. Maka masjid kita luas apa sempit? Sempit. Maka di teras-teras dibangun karena masjid kita anggap sempit untuk sholat Jumat. Kalau kita lihat nanti sholat subuh tanggal 3 Syawal, 3 Syawal kira-kira sudah ada yang kesini belum tuh? Insya Allah sholat subuh tanggal 3 Syawal yang sholat di sini cuma 5 orang. Betul Pak? 5 orang. Masjid kita luas. Jakarta ini luas apa sempit? Tinggal kapan kita melihat. Kalau hari-hari biasa kayak sekarang ini, kita lihat Jakarta sempit, macet, maka perlu pindah ke IKN. Nah, karena Jakarta sempit. Tapi kalau lihat nanti tanggal 3 Syawal, setelah Lebaran 3 hari, bapak-bapak bawa mobil di Jalan Sudirman sambil merem bisa itu Pak. Jakarta luas. Maka dunia sekalipun luas karena malaikat turun ke dunia, malam itu seakan-akan menjadi sempit. Itulah Lailatul Qadar. Pertanyaannya, ngapain itu malaikat pada turun ke dunia? Nah, jawabannya adalah bagi-bagi THR. Kalau ASN insya Allah sudah dapat THR semua. THR dari kantor sebagai ASN. Tapi ini THR dari malaikat. Apa THR-nya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar menurut para ulama akan dianggap lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu hitungan tahun sekitar 80 tahun lebih, 82, 83 tahun. Kira-kira ada enggak bapak kita yang umurnya 83 tahun? Mungkin ada, tapi itu baru umurnya. Ibadahnya berapa? Kita ini umur 1 sampai 15 tahun dibuat sifat kekanak-kanakan, ya. Umur 15 tahun sampai umur 40 tahun dibuat geblek kita ini. Baru umur 40 tahun rajin ibadah, sholat jamaah, baca Quran. Umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun masih enggak bener, susah sembuhnya itu. Itu pun masih diselingi kegiatan lain, nyari duit, jalan-jalan, tidur. Nah, ibadahnya berapa? Oleh karena itu Rasulullah pesan, carilah itu namanya Lailatul Qadar. Kapan akan terjadi? Fil asyril awakhir, di sekitar 10 terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Dirinci lagi, yaitu tanggal-tanggal yang ganjil, 21, 23, 25, 27. Kapan pasnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita ini setiap hari berusaha untuk memanfaatkan secara baik bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah, kita rajin baca Quran, rajin sholat taraweh, pasti kita akan dapat. Karena semua hari kita isi untuk baca Quran. Mengapa kok umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih bulan Ramadan dan Lailatul Qadar?
Ini adalah kelebihan umat Rasulullah. Umat-umat Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang, bahkan ada ratusan tahun, ribuan tahun. Umat Rasulullah umurnya ma baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70. Itu umur rata-rata umat Rasulullah, umur kita. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan secara baik. Yang nomor 3, qadar itu maknanya ketetapan. Dari mana kita wajib beriman tentang qadha dan qadar. Apa maknanya qadha dan qadar? Qadha itu ketentuan Allah, qadar itu ketetapan Allah. Allah menetapkan rezeki kita, umur kita, jabatan kita sesuai dengan kadar. Jadi qadar itu menjadi kalimat apa? Kalimat bahasa asing yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata serapan. Nah, ini bahasa Indonesianya harus bagus ini. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu kata serapan. Qadar bahasa Arab, bahasa Indonesianya kadar. Nah, Bu, ada ibu-ibu nih, Bu, sudah ke toko emas belum? Nah, kalau belum jangan kenceng-kenceng. Saya mengingatkan bapak-bapak ini, abang-abangku, supaya nanti pulang ngajak bininya ke toko emas. Istri harus disayang, betul nggak Bu? Suruh milih, betul nggak? Sesukanya, betul nggak? Urusan emas baru betul-betul. Kira-kira kalau masuk toko emas, kan nanya tuh ibu-ibu, ini emas kadarnya berapa? Kadar emasnya ada yang 24 karat. Kalau duitnya banyak belinya 24 karat. Kalau yang di bawahnya lagi 22, ada nggak yang di bawah itu? Berapa karat? 18 karat. Kalau yang nggak punya duit, belinya yang 1 karat. Namanya abang-abang sekarat. Abang Jawa itu, Mas Jawa namanya Mas sekarat. Nah, kadarnya berapa? Itu maksudnya apa? Takarannya, ukurannya. Allah memberikan rezeki kita, jabatan kita, kedudukan kita, umur kita itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan kadar yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Kalau bapak-bapak ini punya istri, ini sudah nikah semua apa belum? Bang, punya bini apa enggak Bang? Punya, alhamdulillah. Itu istri abang yang di rumah itu ketetapan Allah yang terbaik. Ini kadang-kadang suka nyari, ternyata istri saya banyak kekurangannya. Ternyata suami saya gayanya aja dulu begini-begini, setelah menjadi suami saya ternyata begini. Ada yang nyesel dengan suami? Bu, ada yang nyesel nggak? Mas, pernah nggak nyesel sama istri?
Iya, kadang-kadang yang namanya manusiawi sedang emosi, nyesel gua punya bini begini. Kadang-kadang kalau menggunakan bahasa orang Betawi, pokoknya gua kubur sebelum mati katanya. Nah, nyesel itu artinya tidak suka dengan ketetapan Allah, suudzon dengan ketetapan Allah. Jadi yang Allah berikan kepada kita itu semuanya yang terbaik. Kadang-kadang juga menilai, oh tuh lihat tuh suaminya tetangga baik banget, suka nggak banding-bandingin dengan suaminya yang lain, suka nggak banding-bandingin dengan istri yang lain. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik, termasuk jabatan. Ini kita duduk di sini sekolahnya bareng. Nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, punya jabatan yang berbeda-beda, Pak. Ada yang sudah tiba-tiba naiknya jabatannya melesat, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, cepet. Ada yang satu angkatan enggak bintang-bintang juga ada. Itu semuanya adalah sesuai dengan ketetapan Allah. Enggak boleh, oh dia bintang 3 sekarang, padahal dulu waktu sekolah di PT IKA bodoh dia, iya kan? Saya yang pintar begini yang wah nggak jadi apa-apa. Nah, nggak boleh nyesel ya. Semua itu sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Nih sebagai ceramah yang terakhir, sebagai penutup, saya kasih contoh. Di Tanah Abang itu ada Pak Haji. Pak Haji itu punya tanah di Tanah Abang 1000 meter, lalu dapat gusuran 1 meternya 50 juta. Berapa duit itu? 50 juta kali 1000. Saking senangnya itu Pak Haji, begitu dapat duit miliaran langsung ke Mall Indonesia, nyari sepatu, mau beliin sepatu istri, nyari, langsung nanya sama pegawai mall, Mbak, mana sepatu yang paling mahal? Keren nggak itu? Nyari sepatu yang paling mahal, ditunjukkan sepatu yang paling mahal, harganya 50 juta, langsung dibeli Pak 50 juta. Apa kata Bang Haji? Nggak apa-apa, cuman 1 meter doang. Masih punya 1000 meter. Kalau kurang 50 juta berarti hanya kurang 1 meter. Dibeli dia sepatu yang termahal, dibawa pulang, nggak pakai nanya ukurannya berapa, karena Pak Haji ini selama hidupnya belum pernah beliin sepatu istrinya, jadi tidak pernah tahu ukuran sepatu istri. Begitu sampai rumah, disuruh make istrinya nyoba nih sepatu 50 juta. Ternyata sepatu yang dia beli ukurannya 40, tiba-tiba ternyata kaki istrinya ukurannya 36. Begitu dipakai kegedean. Enak apa enggak? Sekalipun itu sepatu mahal, tapi kalau bukan takarannya, bukan ukurannya, tidak nyaman. Jadi nggak usah mikirin pangkatnya orang lain, tidak usah mikirin rezekinya orang lain, apalagi mikirin bininya orang lain. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.